Laki-laki juga punya sudut mata yang berbeda, ya. Oh ini kita nggak bahas itu ya. Jadi laki-laki Bu, kalau perempuan nih ada di otaknya namanya corpus callosum. Otak tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Allah takdirkan ternyata perempuan lebih tebal 30%. Karena lebih tebal 30%, inilah mengapa wanita atau perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini Allah sudah kasih perempuan kayak gini. Makanya kita bisa mengerjakan apa aja ya Bu. Ibu pernah sambil gendong anak kedua, masak, suapin anak pertama, kakinya ngelap, anaknya tutup lemari, pernah Bu? Tapi capek. Masya Allah. Aku dulu ya, Pak. Iya, bahasa Indonesia. Bahkan anak perempuan saja, waktu kecil, dia sangat-sangat bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Sambil dia masak-masakan kayak gini, main sambil ngomong gitu. Ya. Laki-laki nggak begitu. Laki-laki karena korpus callosumnya tipis, lebih kecil, lebih tipis 30%, otak pria dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Maka laki-laki lebih memilih mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Inilah yang sering terjadi ketika pria membaca buku, nonton TV, pegang gadget di atas 10 menit, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Sehingga dia tidak dapat mendengarkan apa yang wanita katakan padanya. Betul Bu? Betul. Kalau bapak lagi gini berapa kali manggil suami baru dia noleh? Berkali-kali. Dulu bisa berantem saya begini. Anak laki-laki juga gitu. Bayangkan 4 anak laki-laki saya. Kalau nggak belajar otak laki-laki, apa yang terjadi sama anak laki-laki kan? Kayak gini nih. Maka kalau kita paham, kita sudah mulai enak. Maaf ya Pak, para istri mungkin ya, istri bapak juga termasuk kali. Kalau bapak sedang begini nih, nonton TV, istri bapak panggil bapak kan? Mas. Karena bapak nggak noleh, bukan sengaja Bu, sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Maka biasanya perempuan akan memanggil kedua kalinya, nadanya naik setengah oktav. Mas. Karena yang kedua juga bapak nggak dengar. Yang ketiga langsung 7 oktav. Mas. Bapak-bapak kan noleh kan istrinya manggil. Ada bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa suami-suami kalau karena istri-istri kata suami ya, kenapa istri-istri kalau manggil matanya melotot? Saya bilang itu panggilan ketiga Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, cuman bapak nggak dengar. Sama anak laki-laki juga. Saya pernah anak saya lanang Rio Kakung Jaler, saya datang dari seminar tentang orang tua. Bukan saya yang seminar, saya baru dengar seminar gitu. Dulu masih muda kan. Dia main PlayStation berempat bersaudara. Saya dari belakang lewat dapur. Assalamualaikum. Gak ada yang jawab kok. Lanang Rio Kakung Jaler, kan katanya kalau ketemu anak harus senyum kan. Gak dijawab. Lanang Rio Kakung Jaler, gak ada noleh sedikit pun. Naik 7 oktav. Lanang Rio Kakung Jaler. Tempat-tempatnya nanya nengok gini Bu. Terus dia tanya sama saudaranya, ibu kenapa marah ya? Karena dia nggak tahu kalau saya sudah manggil berapa kali. Karena otaknya sedang konsen, pendengarannya menurun, bukan berkurang. Bukan ini sebetulnya nih, maka ini kalau ada suami lagi bekerja sesuatu dan ibu ingin menyampaikan pesan, keliru kalau ibu sambil lalu memberikan pesan, nggak dengar. Suatu ketika suami saya betulin motor,
Ego kayaknya pernah ya Pak. Terus saya bilang sama suami, kan kita mau acara kawinan, kok kamu nggak bilang sama saya? Ya Allah, tadi saya bilang, enggak, dia tidak ngotot. Saya langsung, ya Allah, emang kamu nggak pernah bilang sama saya? Nggak jadi kekawinan. Ngerti ya Bu? Maka kalau ingin menyampaikan pesan pada suami atau anak laki yang sedang konsentrasi, pastikan dia dengar. Ayah, satu kali digini aja nggak dengar loh laki-laki. Ayah, nanti siang jam 7 ada acara ya. Baru laki-laki dengar. Bisa begini Bu? Insya Allah. Berantem terus hanya gara-gara kayak gini, ya? Oke. Baik. Sekarang saya sengaja buka dari tanya jawab dulu. Mari Ibu moderator, saya